Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1133 sampai bab 1136. Changsun Sanyang tidak bodoh. Jika segala sesuatunya semudah yang dikatakan muridnya, Li Fugui mungkin sudah mati sekarang. Bagaimana dia bisa masih hidup hari ini? Jadi, setelah Changsun Yuan mengatakan ini, tanpa pikir panjang, Changsun Sanyang menamparkan wajah Changsun Yuan dengan telapak tangannya yang bulat. Changsun Yuan kembali jatuh ke tanah. Changsun Sanyang mengerutkan kening dan menatap Changsun Yuan di depannya dan mengutuk, "Jalang, kamu pikir kamu ini siapa? Apa kamu tidak melihat pertempuran macam apa hari ini? Kalau saja anak ini Li Fugui bisa begitu mudah, jika dia bisa dibunuh, apakah menurutmu dia akan datang ke lembah Baihua kita hidup-hidup juga? Jangan lihat siapa yang kamu bunuh hari ini. Yang satu adalah Putri Ling Suzi, dan yang lainnya adalah anggota Biro ke-6. Sial, aku sudah hidup selama 70 atau 80 tahun. Tapi aku masih belum punya keberanian untuk melawan orang seperti ini. Tapi kamu cukup beruntung berani menyebabkan hal seperti itu, katanya. Changsun Sanyang sangat marah sehingga dia bergegas mengangkat Changsun Yuan yang tergeletak di tanah, dan langsung pergi ke Peony Hall untuk meminta maaf kepada Li Fugui. Tiga kakak laki-laki, Changsun Feng, Changsun Yu dan Changsun Dian melihat pemandangan ini. Mereka semua melangkah maju dan berlutut di tanah. "Tuan, tolong ampuni kakak laki-laki senior. Kakak laki-laki senior juga memikirkan tentang lembah Baihua kami, Tuan. Tolong lepaskan kakak laki-laki senior. Kami, kakak laki-laki senior, dapat berlutut dan bersujud kepadanya untuk mengaku bersalah. Guru, kami tidak memiliki banyak guru di lembah Baihua sekarang. Kakak senior juga telah berkontribusi banyak pada lembah Baihua kami dalam beberapa tahun terakhir. Guru, apakah Anda benar-benar tega meninggalkan kakak senior kepada Li Fugui? Changsun Sanyang dipindahkan, ya, memikirkannya dengan hati-hati. Meskipun dia memiliki banyak murid dalam hidupnya, hanya orang-orang di sekitarnya yang menonjol. Sekarang Ale tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Xiao Rongrong mungkin juga telah dibawa pergi oleh orang-orang dari Sekte Tiangang. Jika dia menyerahkan murid tertuanya kepada Li Fugui lagi, berdasarkan pemahamannya tentang anak laki-laki ini, kemungkinan besar A Yuan tidak akan selamat. Setelah memikirkan hal ini dalam pikiranku, mata Changsun Sanyang basah. Dia dengan santai melemparkan Changsun Yuan ke tanah. Changsun Yuan akhirnya merasa lega. Begitu tubuhnya mendarat di tanah, dia segera melangkah maju dan berlutut di tanah untuk bersujud kepada tuannya. Changsun Sanyang menarik napas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri, lalu berkata perlahan, "Kamu harus bangun dulu. Apakah ada cara lain untuk mencegah anak ini menyerang kami orang-orang di lembah Baihua?" Menghadapi pertanyaan itu, beberapa murid yang hadir saling memandang. Kalau dipikir-pikir, apalagi yang bisa mereka lakukan sekarang? Anak ini sudah sangat marah. Mereka semua baru saja melihat kejadian itu. Lagi pula Changsun Lei adalah pemimpin di antara kelompok saudara mereka. Tapi di hadapan anak ini, rasanya seperti telur yang menabrak batu. Badai, mereka jelas tidak bisa mengalahkannya. Namun secara mengecoh, IQ anak ini bagaikan monster. Di depan satu sama lain, mereka seperti kayu tanpa pikiran. Masalah rahasia seperti itu bisa diketahui oleh anak ini. Apalagi yang bisa mereka lakukan, tepat ketika Changsun Yu dan yang lainnya kehabisan akal. Rencana jahat Sun Yuan kembali terlintas di benaknya. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan bangkit dari tanah. Kemudian dia berlutut di depan tuannya dan merendahkan suaranya dan berkata, "Tuan, saya punya rencana lain yang pasti akan membuat anak ini datang ke halaman bunga racun. Sekarang saya telah menyiapkan."
Susunan penghancur jiwa di halaman selama dia datang dari halaman. Jika kamu masuk, kamu tidak bisa tidak memakan bunga beracun. Kamu tahu betapa beracunnya bunga beracun di lembah Baihua kita. Apalagi bunga beracun. Itu hanya sebuah kelopak bunga. Selama dia berani memasukkannya ke dalam mulutnya, dia akan melakukannya. Hidup ini adalah milik kita. Tuan, saya tahu Anda khawatir. Tetapi masalahnya telah berakhir. Jika kita tidak menemukan cara untuk membunuh anak ini, maka lembah Baihua kita tidak akan ditangani oleh Sekte Tiangang, dan kita akan dimusnahkan dari dunia ini. Tetapi jika kita membunuh anak ini, kita hanya perlu menyembunyikan berita dan merebut industri ramuan orang ini di desa Xiaoxi dengan kecepatan kilat. Pada saat itu, saya khawatir bahkan game ke-6 akan berakhir. Changsun Sanyang mengangkat kepalanya. Air mata mengalir di matanya. Pada saat ini, ide bagus apa lagi yang bisa dia miliki? Kekuatan Li Fugui yang hampir seperti iblis telah membuatnya merasa sangat ketakutan sejak dia muncul hingga sekarang. Kini murid kesayangannya telah menyebabkan bencana yang begitu besar. Sebagai seorang master, jika saya hanya duduk dan menonton, meskipun lembah Baihua bertahan, saya akan diejek oleh dunia di masa depan. Pikirkan ini, Changsun Sanyang akhirnya mengambil keputusan, menatap Changsun Yuan dan bertanya, katakan padaku, apakah kamu punya metode yang bagus, Changsun Yuan? Berdiri, dengan sedikit misteri di matanya, mendatangi Changsun Sanyang, lalu menurunkan tangannya suara kepada guru berkata, Guru, masuklah dulu bersama saya. Changsun Sanyang mengikuti Changsun Yuan dan masuk kembali ke halaman bunga racun. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa formasi telah diatur di halaman, dan menilai dari ketatnya formasi. Changsun Yuan, seperti Changsun Feng, juga merupakan ahli sejati formasi lembah Baihua. Tepat ketika dia merasa sedikit lega, Sun Yuan tiba-tiba datang dan berbisik kepada tuannya, Tuan, ide saya adalah jika kita membiarkan seorang adik laki-laki tertentu masuk ke dalam bunga beracun, dia ingin bunuh diri karena takut akan kejahatan. Kami terlalu lemah untuk menariknya keluar. Li Fugui hanya ingin membalas dendam sekarang. Ketika dia mendengar hal semacam ini, dia pasti akan datang sendiri, dan kemudian kita bisa. Kata Changsun Yuan. Changsun Sanyang tidak menunggu reaksinya. Dia tiba-tiba mengedarkan vitalitas di tubuhnya dan memukul punggung Changsun Sanyang dengan telapak tangan yang keras. Ledakan, hanya suara tumpul yang terdengar. Changsun Sanyang tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam bunga beracun di depannya. Bunga beracun ini memiliki daun berwarna ungu dan bunga berwarna biru, serta ditutupi duri. Pada hari kerja, bahkan jika seseorang masuk ke dalam bunga beracun, seekor semut pun akan langsung terbunuh oleh racun yang kuat tersebut. Changsun Sanyang tertinggal di belakang bunga beracun itu. Dia hanya merasakan sakit yang menyengat di sekujur tubuhnya. Dia memaksakan energinya untuk beredar. Ketika dia ingin bangun, Changsun Yuan tidak memberikan kesempatan kepada tuannya untuk bereaksi. Dia bergegas menuju sumur di salah satu sisi yang biasanya digunakan untuk menyiram bunga beracun. Sambil mengaum, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat batu giling seberat 1000 pon itu tinggi-tinggi di atas sumur. Tepat ketika Changsun Sanyang hendak berdiri, batu kilangan itu jatuh langsung ke kepala Changsun Sanyang dari udara. Changsun Sanyang, yang semula terluka oleh telapak tangan, berada di ambang kehancuran untuk melawan bunga beracun tersebut. Saat ini, dia melihat batu kilangan yang terbang turun dari kepalanya. Dia menggunakan sisa kekuatan terakhir di tubuhnya, mengulurkan tangannya, dan meletakkan batu kilangan yang jatuh tepat di kepalanya. Saat ini, mata Changsun Sanyang berdarah karena kebencian, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Dia mengangkat batu giling tinggi-tinggi, mengeluarkan seteguk darah, dan ingin berbicara. Tetapi dia tahu bahwa selama dia berbicara sekarang dan mengeluarkan sisa vitalitas terakhir di tubuhnya, bahkan jika dia tidak akan dibunuh oleh racun itu, bunga, dia masih akan tertimpa batu kilangan hidup-hidup.
Senyuman berbisa muncul di bibir Chang Sun Yuan. Setelah melihat ke arah Chang Sun Sanyang, dia berkata terus terang, "Guru, saya benar-benar minta maaf. Saya juga tidak menginginkan ini. Jika Anda tidak ada di sini hari ini, Li Fugui tidak akan jatuh ke dalam perangkap, dan kami Lembah Baihua tidak akan pernah ada lagi di sini." Hari pertama, Chang Sun Sanyang menangis. "Saya berpikir bahwa saya akan menghabiskan seluruh hidup saya dalam kemiskinan dan merevitalisasi fondasi Lembah Baihua. Tetapi saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya, saya akan mati di tangan murid tercinta saya." Tepat saat Chang Sun Sanyang putus asa, tanpa diduga, Sun Feng dan yang lainnya mendengar gerakan di halaman dan segera bergegas masuk. Semua orang baru saja masuk. Tanpa diduga, Zhang Sun Yuan, yang baru saja memasang tatapan kejam, tiba-tiba berlutut di tanah dan menangis dengan keras. Tuan, jangan khawatir, saudara-saudara kita pasti akan memikat Li Fugui ke halaman bunga racun. Kami pasti akan melakukannya tidak. Aku akan memenuhi kerja kerasmu." Sebagai murid tertua Chang Sun Sanyang, Chang Sun Yuan secara alami juga memahami kekuatan tuannya. Meski lebih kuat dari mereka, namun dalam situasi ini, jika tuannya berani berbicara, dia akan dibunuh seketika. Bahkan sekarang dia masih bisa mengangkat batu kilangan itu tinggi-tinggi dan berdiri di antara bunga-bunga beracun, yang membuat Chang Sun Yuan sangat terkejut. Chang Sun Feng telah menyadari sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berbalik untuk menatap Chang Sun Yuan yang sedang berlutut di tanah. "Kakak, apa yang terjadi? Mengapa Tuan seperti ini? Juga, mengapa dia tidak mengucapkan sepatah kata pun?" Menghadapi pertanyaan, Chang Sun Yuan berdiri, menyeka air mata dari sudut matanya, dan tersedak. "Guru baru saja menyuruh saya untuk menggunakan kekuatan pemilik Lembah Baihua untuk sementara." Orang tuanya secara pribadi bertindak sebagai umpan, mengatakan bahwa dia akan merancang trik untuk mengelabui Li Fugui di sini. Supaya lebih realistis, guru terjun ke dalam bunga beracun. "Adik-adik, kita tidak bisa hanya melihat guru mati. Ayo cari cara untuk membasmi bunga beracun tersebut, dan kemudian selamatkan guru dengan cepat." Chang Sun Yuan terlihat seperti ini. Tampilan cinta guru murid yang dalam. Siapapun yang melihatnya akan tergerak. Chang Sun Feng dan yang lainnya khawatir. Tapi sekarang, dengan hadirnya musuh asing dan tuan mereka diam, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi untuk memastikan bahwa tuannya tidak dirugikan oleh Chang Sun Yuan, Chang Sun Feng segera bertanya, "Tuan, jika Anda ingin kami memikat Li Fugui, kedipkan mata saja." Chang Sun Sanyang bukanlah orang bodoh. Dia sangat menyadari situasinya saat ini. Jika dia tidak mengedipkan mata sekarang, Chang Sun Feng, Chang Sunyu dan yang lainnya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membasmi bunga beracun di sekitarnya. Dan Chang Sun Yuan mungkin tidak akan memberikan kesempatan sama sekali kepada saudara-saudara junior ini. Sebelum bunga beracun itu benar-benar hilang, Chang Sun Yuan akan membuat rencana beracun lainnya untuk mempercepat kematiannya. Tapi jika Anda mengedipkan mata, saudara-saudari ini bisa bersatu dan menipu Li Fugui. Jika Li Fugui bisa menyelamatkannya, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun jika Li Fugui langsung dibunuh oleh Chang Sun Yuan setelah dia datang, meski tidak bisa melarikan diri, setidaknya krisis bisa teratasi hari ini. Lebih penting, semasa hidupnya, dia juga tidak akan melihat tragedi murid-muridnya yang saling membunuh. Setelah berpikir berulang kali, dan melihat ekspresi penuh harap di wajah murid-muridnya, Chang Sun Sanyang akhirnya mengedipkan mata. Hanya, sambil mengedipkan mata, lelaki tua itu sudah menangis. Chang Sun Yuan masih menunjukkan tampangnya yang arogan dan ambisius, dan berkata dengan sedih, "Guru, jangan sedih, kami akan membuat rencana agar Li Fugui datang." Saat dia mengatakan ini, Chang Sun Yuan menoleh untuk melihat adik-adiknya yang lain. Kemudian dia langsung membuat pengaturan dan berkata, "Saudara muda Feng, kamu sudah familiar dengan formasi tersebut. Sekarang carilah beberapa murid untuk datang dan menjaga formasi penghancur jiwa untukku.
selama Li Fugui memasuki formasi, dia akan menjadi segera dieksekusi. Chang Sun Feng tidak punya ruang untuk berdebat. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari guru pada pertanyaan sebelumnya. Setelah menerima pesanan, Chang Sun Feng keluar dan segera mengatur pengaturannya. Chang Sun Yuan menunggu Chang Sun Feng keluar, lalu dia melihat ke arah Chang Sun Yu dan Chang Sun Dian. Saudara muda Yu, segera ambil barang-barangmu, pergi ke gua Tuan, dan petik ke-8 bunga Tuan yang tersisa. Kata-kata ini jatuh ke tangan tanah. Chang Sun Yu kaget, matanya melebar dan bertanya, apa, petik ke-8 bunga Tuan? Chang Sun Yuan mengangguk dan berkata-kata demi kata, kami berempat, kakak laki-laki yang tersisa sekarang, Li Fugui sangat kuat, dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa bersaing dengannya. Jika susunan penghancur jiwa ini tidak bisa membunuhnya, untuk melestarikan lembah Baihua kita berempat harus bersaing dengannya. Apa, kalian? Apakah menurut Anda beberapa bunga Tuan lebih penting? Atau fondasi lembah Baihuaku yang berusia 1000 tahun? Apakah kita akan menghancurkan fondasi lembah Baihuaku yang berusia 1000 tahun demi beberapa bunga yang kita menangkan, tidak membawa kita dalam kehidupan atau membawa kita dalam kematian? Bukan hanya 1 atau 2 hari sejak Chang Sun Yuan Cui merasa kasihan pada Bawang Hua. Tapi sebelumnya, karena tuan mereka tidak pernah setuju untuk membiarkan mereka memakan bunga tuan, mereka hanya bisa menahannya dalam diam. Tapi sekarang, sang master memegang batu giling di tangannya dan berdiri seperti orang-orangan sawah di antara bunga-bunga beracun. Jika saya melewatkan kesempatan besar ini, saya mungkin tidak akan pernah bisa menikmati bunga tuan dalam hidup saya. Chang Sun Yu tertegun selama beberapa detik. Setelah mendengar perkataan Chang Sun Yuan dengan nada halus, dia tidak tahu dan hanya bisa melihat ke satu sisi Chang Sun Dian. Chang Sun Dian mengertakkan gigi melihat ekspresi serius di wajah Chang Sun Yuan. Dia hanya bisa mengangguk sedikit. Chang Sun Yu kemudian berbalik dan pergi, bergegas menuju gua bawang. Lihat Chang Sun Yu pergi, Chang Sun Yuan akhirnya menunjukkan senyuman bahagia di bibirnya. Saat dia berbalik dan berjalan keluar halaman, dia berkata kepada Chang Sun Dian, saudara muda Dian, ikuti saya, kita akan keluar untuk membahas tindakan pencegahan terlebih dahulu, dan kemudian kita akan pergi bersama setelah makan bunga tuan, pada saat yang sama. Di aula belakang Peony Hall, Li Fugui memandang Hua Duo dan Yu Zhen, yang ekspresinya berangsur-angsur kembali normal, dengan senyuman tipis akhirnya muncul di wajah mereka. Untungnya, saya menemukannya lebih awal. Jika dia tiba 3-5 menit kemudian, Yu Zhen dan Hua Duo akan terbunuh. Ular hitam besar dan rubah roh yang menjaga pintu juga berubah ke penampilan sebelumnya setelah melihat Hua Duo dan Yu Zhen yang terbangun. Namun, setelah ular hitam besar kali ini menjadi lebih kecil, tanduk di kepalanya tidak hilang, melainkan menjadi jauh lebih kecil. Roh rubah menjadi lebih kecil, dia bergegas langsung ke Yu Zhen. Julurkan lidahmu dan jilat lembut pipi Yu Zhen. Yu Zhen perlahan membuka matanya, melihat rubah roh kecilnya yang lucu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh kepala rubah roh. Rubah roh itu benar-benar menangis dan mengusap kepalanya ke wajah Yu Zhen. Li Fugui menghela nafas lega. Melihat kedua gadis yang tergeletak di tanah, dia berkata terus terang, jangan bergerak dulu. Sudah kubilang sebelumnya bahwa lembah Baihua tidak mudah untuk dirawat, tapi kamu tidak percaya. Bagaimana? Sekarang percayalah apa yang aku katakan. Yu Zhen tersipu malu. Memikirkan adegan di mana dia berdebat dengan Li Fugui sebelumnya. Dia sekarang ingin mencari celah di tanah dan merangkak masuk. Hua Duo sedikit lemah dan berjuang untuk bangun. Belum ingin bangun, Li Fugui menekan bahu Hua Duo. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang, jangan bangun. Jangan bangun, berbohong saja seperti ini dan tunggu setengah jam hingga racun di tubuhmu benar-benar hilang. Juga, dalam 10 hari ke depan, kamu sama seperti orang biasa, dan kamu tidak akan bangun,
dapat mengedarkan vitalitasmu. Tahukah kamu? Li Fugui mengganggu. Selama formasi Laut Api Gunung Pedang, semua cairan spiritual di tubuhnya dan beberapa cairan induk roh hitam telah dibakar. Dengan berkah cairan spiritual, Hua Duoduo dan Yuzen tidak akan mengalami masalah untuk kembali ke keadaan sebelumnya dalam waktu 2 jam. Hua Duoduo dan Yuzen tidak bisa berkata banyak. Dia hanya bisa menuruti pengaturan Li Fugui dan berbaring di tanah dengan patuh. Rubah roh ini cukup pintar. Ia menemukan 2 selimut entah dari mana, mengambilnya dengan mulutnya, lalu dengan cepat membentangkannya dan meletakkannya di tanah. Li Fugui melihatnya sekilas, lalu tersenyum pada Ling Hu. Dasar binatang kecil, aku tidak menyangka akan terlalu peduli pada tuanmu. Oke, singkirkan selimut ini sekarang, mereka tidak membutuhkan ini. Setelah mendengar ini, Ling Hu tidak peduli dengan apa yang dikatakan Li Fugui. Dia menggigit pakaian di bahu Yuzen dan mencoba menyeret Yuzen ke selimut. Lihat adegan ini, Li Fugui melangkah maju dengan marah dan menamparkan kepala Ling Hu. Sambil mengumpat dengan santai, apakah kamu tidak mendengar saya berbicara dengan kamu? Racun dalam tubuh mereka perlu diserap oleh bumi. Kamu menggunakan selimut untuk menutupi tubuh mereka dengan bumi. Memblokir. Apakah menurutmu ini akan membantu mereka pulih? Ling Hu dimarahi, meskipun dia terlihat tidak senang. Namun pada akhirnya dia menarik selimut itu ke samping lagi. Li Fugui duduk di kursi di sebelahnya. Saat ini Hua Duoduo bertanya, Fugui, apakah menurutmu mereka akan menyakiti kita? Li Fugui mengerutkan kening, melirik ke arah Hua Duo, dan kemudian berkata terus terang, membahayakan kita. Haha, kamu harus bertanya padaku. Lihat bagaimana aku menyakiti mereka, sial itu. Saya datang ke sini dengan sangat marah. Tetapi sekarang hal seperti ini terjadi. Untungnya, saya, Li Fugui, adalah seorang dokter ajaib. Jika tidak, jika kalian berdua mati, izinkan saya bagaimana menjelaskannya kepada lelaki tua Yuxu Guan dan pemimpin Biro ke-6. Li Fugui tidak melakukan intimidasi. Kuncinya adalah apa yang dilakukan Lembah Baihua hari ini sungguh tercela. Awalnya saya ingin datang ke sini untuk berdiskusi dengan Xiao Rongrong demi Xiao Rongrong dan melihat apakah saya bisa memberinya petunjuk untuk menemukan Xiao Rongrong. Tidak seperti anjing matahari ini, dia mampu meracuni calon istri dan bosnya dengan bunga beracun. Bukankah ini mencari kematian? Semakin dia memikirkannya, Li Fugui semakin marah. Dia melirik ke arah Chang Sun Lei yang sudah mati, lalu berdiri, langsung menuju pintu, berteriak keras kepada 7 atau 8 murid Lembah Baihua yang gemetar di luar pintu, kamu orang buta bahkan tidak bisa melihat ini. Sudah berapa lama, kenapa kalian para Vali Master belum juga datang? Dia ditanya, murid-murid ini hanya bisa berlutut dan bersujud. Yang diinginkan Li Fugui sekarang bukanlah berlutut kepada orang lain. Dia ingin mengetahui pelaku sebenarnya dalam masalah ini, lalu memotongnya menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing di depan Yuzen dan Hua Duoduo. Bangunlah, aku akan memberimu waktu 1/4 jam lagi di akhir. Jika tuan lembahmu belum datang ke sini, haha, aku akan membakar lembah Baihuamu. Setelah mendengar ini, sekelompok murid dengan cepat berlutut keluar dari pintu. Saya tidak ingin keluar begitu saja. Suara Chang Sun Yuan datang dari belakang mereka. Saya meminta Anda untuk menonton dari dalam. Siapa yang meminta Anda keluar? Murid-murid ini berlinang air mata, merasa sangat sedih. Sebelum mereka sempat menjelaskan, Chang Sun Yuan sudah tiba di depan mereka. Li Fugui secara alami mendengar teriakan di luar pintu. Dia mengerutkan kening, berbalik dan berkata pada ular hitam besar dan Ling Hu lagi, kamu lindungi Yuzen dan Kapten Hua, aku akan keluar dan melihat, dia berkata. Li Fugui segera keluar, dari aula belakang ke aula depan. Sebelum dia bisa berdiri diam, Chang Sun Yuan membawa Chang Sun Dian bersamanya, diikuti oleh 4 atau 5 murid dari Lembah Baihua. Mereka mendatangi Li Fugui dengan ketakutan. Setelah berlutut, Chang Sun Yuan tersedak dan berkata, Tuan Li,
Tuan kami berdiri di halaman depan di antara bunga-bunga beracun, memohon pengampunan Anda. Li Fugui memandang Chang Sun Yuan dan Chang Sun Dian di tanah, diam-diam terkejut. Saat saya pertama kali bertemu dua orang ini hari ini, kekuatan mereka melebihi potensi bawaan mereka. Namun kini hanya bertahan kurang dari 1 jam. Kekuatan kedua orang ini sebenarnya telah mencapai tahap tengah Xiantian. Untuk mengetahui, orang biasa menghabiskan seumur hidup, dan alangkah baiknya bisa mencapai tahap tengah kekuatan bawaan dari kekuatan bawaan. Fakta bahwa kekuatannya tumbuh begitu cepat jelas disebabkan oleh suatu berkah. Dengan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya di dalam hatinya, Li Fugui mulai membaca kekuatannya. Kemudian dia mulai berbicara, "Oh, saya tidak menyangka lembah Baihua Anda benar-benar memiliki harta karun." Itu hanya sebuah kalimat sederhana. Pikiran Chang Sun Yuan mulai berkelana. Dia menjilat bibirnya yang kering dan berpikir, bajingan kecil ini memang monster. Dia baru saja mengambil 2 bunga tuan dan dia sudah melihatnya. Tapi tidak apa-apa, saya sekarang adalah master di tahap tengah Xiantian haha. Bahkan jika saya membiarkan lelaki tua yang sudah mati itu keluar dari bunga beracun hidup-hidup, saya tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Hal terpenting saat ini adalah membawa anak ini ke Poison Flower Courtyard secepat mungkin. Pikirkan ini, Chang Sun Yuan berkata terus terang kepada Li Fugui. "Tuan Li, lembah Baihua kami adalah tempat kecil, di mana kami dapat menemukan harta karun langka. Jika ada, hanya ada beberapa bunga tuan yang tersisa. Selama Anda bisa memaafkan saya hari ini, setelah meninggalkan tuan kami akan memberimu semua bunga tuan yang tersisa." Mata Li Fugui sudah menunjukkan niat membunuh. Dia menatap Chang Sun Yuan dan bertanya, "Apakah masih ada bunga tuan lagi?" Chang Sun Yuan hatiku terkejut lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Fugui dengan wajah agak pucat. Li Fugui melanjutkan, "Baiklah, saya tidak akan terlalu banyak berdebat dengan Anda hari ini. Di mana tuan Anda? Sekarang bawa saya ke sana. Saya ingin bertemu dengannya." Chang Sun Yuan merasa senang dan segera berdiri, "Tuan Li, tolong majulah, aku akan mengantarmu ke sana sekarang." Li Fugui memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan mengikuti Chang Sun Yuan dengan ekspresi santai. Sambil berjalan menuju halaman bunga racun, dia terus berbicara, "Ngomong-ngomong, kenapa tuanmu tidak datang langsung menemuiku?" Chang Sun Yuan sedang berpikir dalam hatinya. Sambil berbicara, dia berkata dengan santai, "Tuan kita tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, jadi dia telah mengambil inisiatif untuk menghukum dirinya sendiri." Di dalam rumah, roh rubah dan ular hitam besar melindungi kedua gadis Hua Duo dan Yu Zhen. Keempat murid dari lembah Baihua berjaga di pintu masuk aula belakang, hanya memandangi 2 wanita cantik di ruangan itu. Yu Zhen dan Hua Duo terbaring di tanah dan terdiam lama. Hua Duo adalah orang pertama yang berbicara, dengan ragu-ragu bertanya, "Saudari Yu Zhen, apakah akan ada bahaya jika Fugui datang kali ini?" Jika dia baru saja datang ke lembah Baihua dan menemui hal seperti itu, Yu Zhen pasti akan mengkhawatirkan keselamatan Li Fugui. Tapi sekarang, dia akhirnya memahami sepenuhnya kekuatan sebenarnya Li Fugui. Orang ini, di permukaan, nampaknya dia baru berada di tahap akhir bawaan dan belum menembus ke tingkat bawaan. Namun nyatanya, skillnya telah mencapai tahap tengah Golden Elixir yang menakutkan. Selain itu, Li Fugui memiliki berkah dari pohon induk Black Spirit di dalam tubuhnya. Dalam hal ini, tidak ada kemungkinan untuk menyakiti Li Fugui seperti kelompok ayam lemah di lembah Baihua ini. Kedua, ada hal lain, yaitu IQ Li Fugui. Hingga saat ini, Yu Zhen, Hua Duo dan lainnya masih belum mengerti mengapa Li Fugui bisa menembus pikiran orang lain secara sekilas. Dengan kekuatan setingkat Jindan dan kemampuan melihat pikiran orang lain secara sekilas, jika keduanya digabungkan, bahkan mungkin jika ayahnya datang, dia tidak akan menjadi lawan Li Fugui. Namun, Yu Zhen tidak mengetahuinya. Keterampilan menyanyi Li Fugui gagal total di depan ayahnya.
Ini juga alasan mengapa Li Fugui begitu jujur setelah memasuki Gua Lingsu. Duo, jangan khawatir, Fugui akan baik-baik saja. Meskipun dia tahu bahwa tidak akan ada bahaya dalam kunjungan Li Fugui kali ini, Yu Zhen masih menunjukkan ekspresi khawatir di matanya. Kata-kata itu mewakili Li Fugui. Dari Peony Hall, dia mengikuti Chang Sun Yuan dan yang lainnya sampai ke Poison Flower Courtyard. Di gerbang bundar halaman kecil, dua murid muda Lembah Baihua sedang menjaga pintu masuk. Chang Sun Yu dan Chang Sun Dian segera berdiri dengan hormat di kedua sisi gerbang halaman, membungkuk sedikit, dan berkata dengan rendah hati, "Tuan Li, kakak, silakan masuk." Chang Sun Yuan melangkah maju, berdiri di sisi Li Fugui. Dia juga sedikit membungkuk dan memberi isyarat mengundang. Li Fugui menatap wajah Chang Sun Yuan, namun senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Seharusnya tidak ada bahaya di halaman kecil ini, kan? Kalimat singkat saja membuat wajah Chang Sun Yuan menunjukkan ekspresi ketakutan, Dia menjilat bibirnya yang kering dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Li, bagaimana mungkin ada bahaya di sini? Kami semua telah melihat kekuatan Anda. Kami seperti semut di depan Anda. Sekarang kami berencana untuk menyakiti Anda. Bukankah ini hanya meminta kematian?" Apa yang dikatakan Chang Sun Yuan sungguh mengasyikkan. Sayangnya, rencananya telah diketahui oleh Li Fugui. Apa yang tidak pernah disangka Li Fugui adalah bahwa Chang Sun Yuan benar-benar melakukan sesuatu untuk menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya demi memenuhi apa yang disebut cita-citanya. Perilaku seperti itu tidak hanya dianggap tabu dalam sekte tersebut, tetapi juga dibenci oleh dunia dalam industri apapun. Tapi sekarang, Li Fugui tidak akan membeberkannya. Tapi setelah Chang Sun Yuan selesai berbicara, dia berkata sambil tersenyum, "Oke, selama tidak ada jebakan. Tapi meskipun ada jebakan, saya tidak perlu takut apapun. Kamu teman-teman, bukankah aku dengan mudah memecahkan formasi pedang gunung api laut yang dipasang di luar lembah Baihua dan formasi Baihua di luar gerbang lembah Baihua? Haha, dalam hal ini, formasi hebat apa lagi yang bisa kamu buat yang bisa mengalahkanku? Hentikan aku." Pikiran orang selalu berubah ketika pihak lain terus mengajukan pertanyaan. Setelah Chang Sun Yuan mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, ada tatapan berbisa di matanya, dan dia berpikir, apa arti formasi laut api gunung pedang dan formasi 100 bunga? Paling-paling, dia hanya bisa menjadi adik di antara banyak formasi di lembah Baihua. Hari ini, saya membuat susunan yang menakutkan jiwa di halaman bunga racun. Susunan ini puluhan kali lebih kuat daripada arai 100 bunga. Selama kamu berani memasuki halaman ini hari ini, 3 jiwa dan 7 jiwamu akan hilang, dan tubuhmu akan seperti mayat berjalan. Aku memintamu pergi ke timur, tetapi kamu tidak akan pergi ke barat. Ditambah lagi ada puluhan ribu bunga beracun di taman bunga racun. Jangan bilang itu kamu. Diperkirakan meskipun Taisang Laojun ada di sini, dia akan ketakutan setengah mati saat melihat formasi ini. Setelah Li Fugui mengetahui apa yang dipikirkan Chang Sun Yuan, dia merasa sedikit cemas ketika memikirkan tentang apa yang terjadi dalam formasi lautan api di Taniguchi Daoshan. Meskipun dia kuat, dia tidak tahu banyak tentang metode pertarungannya. Tidak ada metode untuk memecahkan formasi dalam buku medis. Jika dia gegabah membobolnya, alangkah baiknya jika dia bisa keluar saat waktunya tiba. Jika dia tidak bisa keluar, bukankah dia akan dikutuk seumur hidupnya? Memikirkan gadis-gadis seperti Li Xiuling di desa, Li Fugui tahu bahwa dia tidak bisa mati seperti ini. Jika mereka mati seperti ini, apakah gadis-gadis itu akan mati karena kesedihan? Sementara Zhang Sun Yuan berpikir dalam benaknya, dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, Anda begitu kuat sehingga Anda seperti dewa yang turun ke dunia. Formasi lembah Baihua kami sangat rentan terhadap Anda, dan kami sangat mengetahui hal ini. Baiklah, tolong, Tuan, kami sedang menunggumu di dalam." Menghadapi desakan Chang Sun Yuan, Li Fugui sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit ketidaksenangan,
kamu mendesakku untuk masuk dengan tergesa-gesa. Mungkinkah memang apakah ada formasi di dalam metode? Dengan cara ini, izinkan saya melihat kedua sisi halaman untuk memastikan aman. Sebelum saya masuk, dia mengatakan ini. Tetapi kenyataannya, Li Fugui menunda untuk mendapatkan rencananya untuk memecahkan formasi dari mulut Chang Sun Yuan. Waktu. Hati Chang Sun Yuan sudah tercekat di tenggorokannya. Meskipun dia sudah menikmati Overload Flower, kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Namun kini dia masih belum berani menghadapi Li Fugui. Melihat apa yang dikatakan Li Fugui, Chang Sun Yuan hanya menahan rasa cemasnya dan berjalan di depan dan berkata, "Tuan Li, izinkan saya memandu Anda jalan." Li Fugui mengangguk, dan setelah hanya mengambil 2 langkah, Li Fugui mulai berbicara. Dia berkata, "Halaman ini seharusnya penuh dengan bunga beracun dari lembah Baihua Anda, kan?" Mata Chang Sun Yuan sedikit tidak menentu. Dia menjawab dengan suara rendah, "Ya, Tuan, kami berkata bahwa dia hanya akan keluar jika kamu memaafkannya, jika kamu memasukkannya ke dalam semak bunga beracun. Jika kamu tidak bisa memaafkannya, dia hanya akan dikuburkan di semak beracun." Bunga. Li Fugui tidak berbicara, terus ambil beberapa langkah ke depan. Setelah mendapatkan kembali pijakannya, Li Fugui dengan santai tersenyum dan berkata, "Jika saya tidak salah, tuanmu memiliki niat baik. Dia menggunakan dirinya sebagai umpan dan sebenarnya berencana membunuhku di dalam, sebenarnya, menghadapi situasi ini." Jika Li Fugui tidak memperhatikan Xiao Rongrong dan Chang Sun Sanyang yang dijebak, dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran dan memotong semua murid di sekitar halaman bunga racun dan bahkan seluruh lembah Baihua menjadi beberapa bagian. Tapi tidak ada apa-apa, memikirkan Xiao Rongrong dan Chang Sun Sanyang yang semula berencana meminta maaf padanya namun dijebak oleh Chang Sun Yuan. Li Fugui berencana meninggalkan secercah harapan untuknya. Bersambung.